Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Hari ini kita mau ngajarin ilmu kearifan lokal, nggak apa-apa kan? Ya, dan ini udah dipraktekin nama Bu Sari. Sebenarnya ilmu ini udah dipakai sama nenek kita atau kakek kita. Tapi kita sebagai cucunya kita atau kakek kita, ibu kita mau lahiran. Nah, nenek kita ngabarin kakeknya di Kalimantan lagi kerja di pedalaman. Kenapa mesti ngabarin kakeknya? Coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa neneknya harus ngabarin kakeknya? Harus ngabarin suaminya. Kenapa si ibu ini harus ngabarin suaminya di Kalimantan? Sementara nggak ada pager. Tau pager? Tahu. Kayak gimana? Iya, yang taruhnya di ikat pinggang. Belum Starco. Ya, Starco. Selain Starco apa? Narko. Ada Starco, ada narko. Ya, ada pager ya. Nah, zaman dulu nggak ada pager. Dan zaman dulu juga belum ada HP. Jadi ibunya tuh nenek kita, harus ngabarin suaminya. Suaminya tuh siapa? Kakek kita. Pakai apa ngabarinnya? Pakai ilmu kearifan lokal, nanti diajarin. Nah, maksud saya, buat bapak yang duitnya dipakai sama temennya, bapak duitnya dipinjem sama temennya, sementara dia pura-pura lupa. Gimana cara ngingetinnya? Di bel, HP kita diblokir. Kok Pak Haji tahu? Ya kan udah gue baca tuh, HP lo pada diblokir semua tuh. Ya masih mending lah HP-nya diblokir daripada wajahnya diblokir. Nah, nenek kita atau istrinya harus ngabarin ke suaminya, kakek kita, kalau dia mau lahiran atau udah lahiran. Pertanyaan saya, kenapa nenek kita harus ngabarin kakek kita di Kalimantan, sementara dia di Pulau Jawa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa nenek kita harus ngabarin ke kakek kita bahwa dia udah lahiran atau dia mau ngelahirin? Untuk apa sih ngabarin? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tepuk tangan dong. Ya, satu-satu pakai mic. Ayo. Ya, makasih Pak Haji. Saya Deden dari Tangerang. Ya. Untuk mengabarkan keluarga atau kakek kita yang di luar sana. Untuk apa ngabarin? Kan ngabarin, lahiran, buat apa sih dikabar-kabarin? Punya firasat, terutama dalam mimpi atau secara hubungan secara ruh, Pak Haji. Bukan. Yuk. Yang lain. Pakai mic aja. Biar nggak asal-asalan. Ya, makasih. Assalamualaikum. Kalau jawabannya jitu, saya jadi semangat nih nerangin lagi. Kalau nggak jitu, blow on yang datang. Emang tadi nggak disortir apa sama admin ya? Ayo, kenapa Ya, ada istrinya kok harus ngabarin suaminya? Ada berita gembira gitu Pak Haji. Senang lah. Bahagia gitu. Enggak lah, ngapain? Orang ngelahirin sakit kok. Ibu kalau ngelahirin sakit ya Bu? Tuh, lo yang buat lo. Dia yang sakit. Ya, kenapa kok istrinya harus ngabarin suaminya? Ayo. Haji. Biar tahu. Kalau tahu orang dibikinnya ditanggalin kok. Agar supaya didoain sama orang tuanya, sama kakeknya. Alah, ngapain butuh doa, orang udah lahir kok udah brojo. Ya Bu, kasih tahu gimana cara ngabarin, bos, ambilin itu punya gua apa? Gentong gue di bawah, pinjem bentar. Buat itu. Gentong gue, tolongin bawain gentong sama ya, jadi maunya saya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini maunya saya, bapak dan ibu kan rata-rata uangnya dipinjam sama temennya, tetangganya, adiknya, kakaknya.
Kalau kita mau nagih juga nggak enak. Kita mau nagih kadang yang nggak diangkat. Kita mau nagih kadang yang parah HP kita diblokir. Kita mau nagih takutnya tali pertemanan putus. Gimana coba? Bagusnya gimana kita nagihnya? Yang paling enak. Biar nggak tersinggung. Ada gak jawabannya Bapak sama Ibu? Kasih man, Mike man. Ayo Bapak. Biar nggak tersinggung. Nagihnya tidak tersinggung. Kan kalau Bapak nelpon kadang nggak diangkat. Kadang diblokir. Kan jadinya tersinggung kan. Nah Bapak gimana nagihnya? Atau Ibu gimana nagihnya? Atau biar persaudaraannya ipar-iparan sepupuan nggak putus. Coba Pak. Ya kita doakan biar dia Doakan kehidupan, mana? biar rezekinya lebih lancar. Buat Ya, apa didoain? Otomatis dia kan akan ingat. Pernah gak lu praktekin didoain manjur gak? Nggak manjur. Nggak manjur bos. Yuk yang manjur ayo. Langsung manjur. Bicara manjur. Doain nggak ada. Coba Bu, Pak. Itu Pak, masa Taruh depan sini nih. Biar ibu-ibunya ngaceng. Jejer. Ayo bos, apa bos? waktu masa itu Pak, waktu masa ngomong, Biar ngomong biar di bapak asapnya, dan ibu. ngomong di asapnya supaya dia panggil pulang lewat asap masa itu. Apa? Lewat masa yang di situ. Maksudnya lewat masa itu manggil lewat asap itu ngomongnya di situ. Iya kalau manggil orangnya datang. Kalau dia nggak bawa duit, podo wae bos. Siapa tuh yang jawab tuh? Yang manjur bang, kalau Bisan. Ah, gue setuju tuh. Makanya gue datangin dukun santet. Tepuk tangan dong untuk dukun santet dari Pamarican. Yuk Bu ajarin Bu cara manggil kalau istrinya pengen manggil suaminya di Jakarta, ibu di Pamarican lah. Gimana manggilnya? Tepuk tangan dulu dong. menurut pengalaman saya itu benar-benar top Udah saya. dipraktekin belum sama Ibu Sari Jelas. Pamarican? Saya itu fakta bicara survei membuktikan. Wow, tepuk tangan dong. Spesialis dukun santet. Padahal itu cuma nyoba. Karena itu apa? Karena dari orang tua saya itu memang itu kental sekali dengan ilmu kearifan lokal. Ibaratnya saya pernah memanggil suami menggunakan telepati. Itu udah diyakinin juga sama saya. Jadinya apa itu disugestiin. Sampai ke kucing yang gak pulang pun saya menggunakan telepati. Telepati itu apa? Jadi menggunakan gentong yang dari beras. Itu untuk manggil suami. Karena dulu saya masih punya suami lagi cinta-cintanya. Begitu. Perhatiin wajahnya Bu Sari. Seperti ini kalau orang lagi bercinta. Manggil pacar. Nah, itu loh, nggak taunya Pak Haji yang gara-gara yang waktu video yang pertama itu, yang kemarin tuh Pak Haji panggil saya itu kan dia nonton YouTube, mantu saya itu komentar ke anak saya, "Duh, ternyata mertuaku tuh katanya dukun pelet aja gitu. Pantesan aja aku tuh pengen ngawinin kamu, rupanya dipelet kali sama kamu gitu." Yang itu loh Pak Haji yang masalah bantal itu. Oh iya. Ya, gitu. Jadi kembali lagi saya itu pernah manggil suami saya yang ada di Jakarta sementara saya ada di Pamarican. Saya lagi baru melahirkan anak yang kedua. Gitu. Sedangkan saya kan ibaratnya dulu kalau kata mama saya katanya saya itu memek kucing Pak Haji. Ya main. Memek kucing. Oh iya. Sekali nempel cus langsung jadi gitu Oh loh. iya. Jadi Bu Sari gak boleh deket laki-laki langsung jadi. Anak baru 2 tahun brojol gitu Brojol? loh. Lagi gitu adiknya gitu. Akhirnya saya panggil itu suami saya karena anaknya kan nangis melulu gitu loh ya, nangis melulu. Terusnya kata saya jangan-jangan suami saya itu nyeleweng. Katanya kasih tahu katanya pengen katanya itu suaminya pulang sekarang juga. Ya emang gimana orang gak ada telepon? Gak ada telepon.
itu aja udah pakai sempaknya suaminya yang ada itu papanya Iis katanya gitu. Masukin ke gentong beras, punya kan gentong beras ya memang saya pendaringannya pakai beras gitu. Pakai apa beras pakai pendaringan gitu. Jadi caranya gimana ya udah panggil aja. Akhirnya saya coba. Tadinya saya nggak yakin apa hubungannya suami dengan gentong sama celana dalam begitu. Ada hubungannya coba aja kata gitu. Terus saya coba gitu, saya praktekin jam 4, Bari juga sambil saya juga main-main gitu. Saya bukan nyimpen barangnya suami saya, bukan nyimpen celana dalamnya suami saya, tapi saya nyimpen hatinya Turyaman gitu loh. Selama barang kamu ada di sini berarti hati kamu ada di sini. Cepat pulang sekarang juga. Subuh-subuh udah ketok pintu. Ngepas banget. Terus kata dia, ada apa sih kok saya pengen pulang melulu. Apa anak sehat? Sehat, pede banget gitu. Mau pulang ada apa? Nggak ada apa-apa. Pulang aja lagi. Besoknya pulang lagi langsung. Orang nggak ada apa-apa ya udah. Kenapa ini? Pengen pulang. Gitu. Terus saya nanya lagi. Itu pulang beneran? Iya kan memang manjur kata gitu. Tepuk tangan dong. Kira-kira Bapak sama Ibu mau meraktekin ilmu kearifan lokal apa coba? Saya kan tadi bilang di grup maunya saya hari ini saya ngajarin, Bapak dan Ibu nanti praktekin atau besok sampai di rumah dipraktekin. Paling lama 1 hari 24 jam. Apa yang mau dipraktekin? Bebas mau manggil apa aja. Pak Haji boleh gak saya manggil alat kelamin? Bisa. Bisa, boleh. Panggil ya. Kayak